Dari Mas Yuska boleh cerita gimana pengalamannya di lapangan membagi baksos, atau mungkin gini yang perlu kita klarifikasi, betul nggak sih orang-orang yang kena corona atau yang terkena dampak COVID itu orang-orang yang nggak sembahyang, kan katanya ada sempat seperti itu di pemberitaan. Jangan diraukan, beres itu. Jadi gini, jadi Sudan itu sejak bulan sama Maret juga ya, itu sudah mulai gerakan. Uh, Waktu itu kita memutuskan memilih untuk berada di pembelaan terhadap rakyat grassroots. Jadi jalannya yang kita pilih waktu itu adalah bantuan sembako. Nah, dari Seknas Sekretariat Nasional waktu itu, Mbak Lisa Wahid kemudian memutuskan seluruh kesediaan berpusat pada bantuan pada sembako ini. Karena begini, karena bahwa sebenarnya kita ini sedang ada dua masalah yang sedang kita hadapi. Pertama, masalah kesehatan, urusannya dengan penyebaran COVID dan segala macam. Yang kedua adalah dampak dari upaya pencegahan COVID. Salah satu dampak yang ditimbulkan itu adalah pada sektor ekonomi khususnya. Jadi seruan di rumah saja atau seruan physical distancing dan lain-lain itu membuat jalan-jalan menjadi sepi dan lain-lain. Nah, di saat itulah kami turun. Nah, hingga akhirnya sampai sejauh ini secara total itu untuk Surabaya saja kami sudah membagikan kurang lebih 5.534 paket sembako yang merupakan hasil dari donasi banyak pihak. Salah satunya adalah teman-teman dari yang Buddhis. Nah, kami memang target kita itu adalah sebenarnya standarnya itu penilaiannya bukan lagi pada masalah miskin atau tidak, karena pada saat pandemi itu banyak kelompok-kelompok yang awalnya berada pada status menengah itu tiba-tiba menjadi rawan miskin. Contohnya gini, contohnya para sopir taksi di bandara, mereka bukan tergolong orang yang miskin ya, bukan orang yang berpakaian lusuh, tak bisa makan. Mereka tiap hari kalau dalam keadaan normal itu mereka bisa mendapat pendapatan kurang lebih 300.000, 100.000 gitu ya. Nah, ketika seruan physical distancing atau di rumah saja itu berjalan, tiba-tiba bandara menjadi sepi. Nah, di satu sisi mereka otomatis mereka tidak akan mendapat penumpang, toh. Nah, kemudian kalau mereka harus turun cari penumpang di jalan juga tidak bisa. Nah, itulah yang saya katakan salah satu contoh orang-orang yang menjadi dampak ekonomi, terkena dampak ekonomi secara langsung, atau warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan, bukan karena masakannya tidak enak kemudian tidak ada pembeli, masakannya tetap enak tapi yang beli tidak ada, kan begitu. Nah, dari karakter-karakter itu sebenarnya kita bisa menilai bahwa COVID ini adalah suatu wabah yang melanda kita semua, dan sebenarnya ada beberapa, tetapi di masyarakat kita itu terjadi banyak, kalau saya menamakan itu empat paham pikiran penerimaan tentang pandemi COVID ini. Ini memang sangat disayangkan. Pertama, itu ada yang menilai bahwa sebenarnya pandemi COVID ini tidak ada, ini adalah hasil konspirasi. Ada yang kedua bahwa ini adalah proses alam sedang marah sehingga membuat orang balik rumah. Atau faktor ketiga, memang pandemi COVID ini memang ada, makanya kemudian yang menerima dan skala efeknya. Dan pemikiran-pemikiran ini ada berkembang di masyarakat kita. Jadi kadang di satu sisi pemerintah juga menurut saya itu juga kurang konsekuen dengan apa yang disampaikan. Jadi karena begini, pada faktanya apapun keputusan yang disampaikan, baik itu PSBB atau itu lockdown atau itu new normal, ada aspek kesehatan yang perlu dilakukan oleh masyarakat, pribadi-pribadi masyarakat, yaitu faktor kesehatan. Biarpun kotamu di lockdown atau PSBB atau new normal,
masyarakat harus punya pegangan nih. Mereka harus memahami tentang COVID ini apa. COVID ini apakah penyakit karena tidak ada bentuknya, tidak kelihatan toh. Dan ini karena penyakit baru, jangankan masyarakat awam, para ahli-ahli kesehatan itu masih meraba-raba ini para penyebaran. Nah, kemudian yang di satu sisi bahwa masyarakat perlu punya pemahaman tentang bagaimana pola gaya hidup sehat di tengah pandemi COVID ini. Itu yang paling penting. Di tengah-tengah kebijakan pemerintah, namanya dari pandemi, PSBB, segala macam. Nah, kita ini sebagai orang yang mungkin sudah banyak mendapat informasi dari media sosial, itu wajib sebenarnya untuk mendampingi masyarakat. Karena kalau kita lihat seruan tentang social distancing itu sebenarnya tidak semua juga bisa melakukan. Contohnya, kalau keluarga-keluarga yang kebetulan mereka punya rumah besar, rumah itu masih bisa. Tapi kalau kita masuk ke masyarakat bawah, namanya di kos-kosan buruh, umumnya apa itu, ada satu rumah sehingga satu keluarga, dalam rumah isinya 4 orang, 5 orang, mana bisa social distancing? Tidak bisa, kan kamarnya juga satu kamar begini. Nah, kemudian rumahnya berdempet-dempetan. Nah, ini efek yang sangat beresiko sebenarnya ketika di saat angka-angka penyebaran COVID itu masih tinggi, kemudian berlaku new normal. Itu sangat berisiko. Makanya yang dinamakan herd immunity itu kan begitu. Jadi membiarkan proses hukum alam berjalan, yang kuat nanti akan jatuh sendiri gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bahaya sekali, terutama di masyarakat kelas bawah. Apalagi di kultur masyarakat kita itu masih kental dengan karakter setiap peristiwa sejarah yang mereka alami itu harus dirayakan dengan pertemuan, kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian enggak ya, ulang tahun segala macam itu selalu ada seremonialnya. Nah, mereka biasanya selamatan, tahlilan, segala macam itu selalu ada pertemuan. Dan tiba-tiba mereka harus jauh dari itu semua. Tentu ini hal yang sangat berat. Nah, tetapi saya pikir bahwa ada pihak-pihak harus terus mendampingi. Minimal kalau menurut saya, RT di kampung-kampung itu sebenarnya adalah para ujung tombak sebenarnya, bisa dimanfaatkan sebenarnya RT-RT itu. Jadi mereka harus diberdayakan, mereka harus door-to-door ke warganya, memberikan pengetahuan tentang COVID ini dan cara pencegahannya dan segala macam. Nah, bahwa bolehlah pemerintah tidak pernah sebenarnya memberikan larangan untuk ibadah. Sebenarnya yang dilarang itu kan bukan ibadahnya, tetapi kumpul-kumpulnya itu loh, kan gitu. Nah, artinya kemudian di beberapa tempat ibadah, khususnya masjid, itu sudah mulai menerapkan protokol baru. Namanya masuk harus cuci tangan dan segala macam. Karena memang secara kultur itu memang berat sekali, apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang sebenarnya punya religiusitas tinggi di masyarakat bawah. Tapi kadang-kadang tingkat religiusitas yang tinggi ini kadang-kadang dimakan oleh beberapa pihak untuk diadu dengan faktor-faktor yang bersifat peraturan pemerintah, yang bersifat logika, dan lain itu campur aduk dengan karuan. Makanya kadang-kadang kita akan sering menemui fakta bahwa seruan-seruan yang sifatnya tentang kesehatan dilawan dengan fatwa-fatwa yang sifatnya takdir Tuhan. Ini yang lucu. Nah, kemudian saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh banyak kelompok. Jadi kita bersyukur bahwa masyarakat kita itu sangat ringan tangan sekali dalam membantu. Dalam berbagai peristiwa besar kebencanaan di Indonesia, mulai tsunami Aceh, gempa di Lombok, dan segala macam, begitu banyak bantuan itu mengalir dari kelompok apa saja. Tetapi sayangnya, ini tidak dikoordinir dengan baik oleh pemerintah selaku legislator. Nah, saya bayangkan begini, ada satu fakta lagi bahwa bencana COVID ini sebenarnya membuka suatu fakta baru, bukan fakta baru sebenarnya, pemahaman kita bahwa ternyata negara kita itu mempunyai banyak kelemahan dalam penanganan bencana, terutama tentang masalah data. Jadi saya bayangkan nih, namanya bantuan dari teman-teman budayanya yang begitu besar, kemudian digabung dengan teman-teman
dari agama Kristen, bantuan dari agama dan lain-lain itu dijadikan satu, kemudian dikelola oleh pemerintah secara transparan dengan data yang baik. Saya pikir yang namanya pemerataan itu akan terjadi. Nah, sayangnya kita nggak pernah punya data nih, siapa orang yang layak dibantu atau tidak, itu kita nggak pernah punya. Bahkan yang data yang sudah ada pun, makanya kemudian di tingkat kampung-kampung itu sering terjadi protes-protes ketika bantuan itu datang. Aku kok dapat, aku nggak dapat. Yang mumet itu RT ini, gitu. Karena mereka pasti mengajukan 50 orang, dapatnya 20 orang. Mesti ini tak tahu RT ini. Mau niatnya baik, tapi karena data tidak pernah jelas, akhirnya menjadi masalah sendiri. Nah, artinya di dalam kompleks masalah yang begitu besar di masyarakat kita itu, kita menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat kita. Ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman KPI. Sudahlah, yang penting kita berbuat. Kita kumpulkan dana, kemudian kita salurkan secara langsung. Akhirnya kan semuanya begitu. Baik di Gus Durian, di KPI, di kelompok-kelompok lembaga sosial lain, semua melakukan hal-hal seperti itu. Melakukan dengan cara yang menurut mereka paling baik dan kepada orang-orang yang menurut mereka paling pantas. Jadi ukuran siapa penerima yang paling layak itu menjadi sangat bervariasi tergantung dari para penerima kita. Nah, tetapi kita masih berbangga lah ya, karena memang secara fakta memang banyak bantuan yang begitu mengalir. Terus terang saya juga menyalurkan teman-teman di Gus Durian itu sebenarnya tidak punya uang banyak juga, tapi kebetulan banyak kelompok atau organisasi mempercayakan kepada kita. Dan itu kita laksanakan sepenuhnya, mulai dari sembako sampai kepada APD. Nah, karena kita punya kriteria bagaimana siapa orang-orang yang dibantu dan bagaimana membantunya. Dan COVID ini juga menimbulkan suatu tantangan baru dalam penyampaian bantuan, karena jelas kita tidak boleh menciptakan kerumunan, kita tidak boleh meminimalkan persentuhan-sentuhan seperti itu mesti diminimalkan. Nah, ini tantangan baru karena secara kebiasaan kita sebenarnya kalau kita bagi-bagi itu kan ya masyarakat dikumpulkan terus dibagi, didokumentasi itu kan bagus. Nah, sekarang ini tidak boleh. Kita pasti mumet itu mikirnya tuh. Oh, cara ini. Kalau kita lakukan sesuai protokol COVID-19, otomatis ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Pertama, relawan harus lebih banyak. Terus tempat itu harus lebih luas, kan begitu. Kalau umpamanya biasanya satu ruangan itu cukup 50 orang, sekarang nggak bisa, harus paruhnya, kan gitu. Kalau yang punya ruangan besar tidak masalah, tapi yang punya masalah besar itu mumet juga, karena waktu lebih panjang. Dan saya pikir sebenarnya di balik hal yang kurang-kurang tadi, banyak hal positif yang sebenarnya kita dapat di COVID-19 ini. Salah satunya adalah jelas bahwa polusi udara berkurang. Itu hal positifnya, kan begitu. Yang kedua, orang-orang bisa kembali ke rumah, kumpul sama keluarga. Kan begitu ya, selama ini yang sibuk dengan pekerja, tiba-tiba sekarang dia harus berkomunikasi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, kan begitu. Itu hal positif kalau menurut saya. Nah, artinya bahwa memang proses ini mesti berjalan, bagaimana mestinya tetap kita mencegah penyebaran COVID-19, di satu sisi kita juga harus memiliki dampak yang ditimbulkannya. Itu Mas Andri. Sedikit lagi Mas Yuska, teman-teman di Gus Durian apa nggak ada kira-kira kan ada yang benar-benar terdampak secara ekonomi. Nah, apakah misalnya gini Mas Yuska, misalnya karena biasanya orang tuh kan karena kepepet tuh berbuat hal yang kriminal misalnya. Nah, apakah pernah dijumpai bahwa ternyata kita ini dengan kita nyumbang baksos, bantu segala macam ini ternyata kita juga membantu mencegah kriminalitas. Nah, atau mungkin ada data yang dikolek sama teman-teman Gus Durian. Jadi konflik-konflik sosial atau kriminalitas itu sebenarnya menurut saya dampak itu, itu yang coba kita minimalkan. Nah, artinya sebenarnya bakti sosial, bikin banyak ruang-ruang perjumpaan dan segala macam itu sebenarnya kan sebagai upaya saja sebenarnya untuk mencegah dalam konteks konflik sosial karena perbedaan dan lain-lain. Nah, artinya bahwa secara komunitas besar kita ini hal-hal begitu bisa
dicegah sebenarnya ketika ada kedekatan secara pribadi atau kedekatan secara toleransi itu urusan pengalaman. Jadi kalau bahasa saya itu toleransi itu pengalaman. Jadi begini contohnya. Orang-orang yang umpamanya saya setiap hari sebagai seorang Muslim, seorang Jawa, kemudian karena saya banyak bergaul dengan teman-teman Tionghoa, otomatis saya memahami cara berpikir teman-teman Tionghoa dan bagaimana mereka kehidupan mereka sehari-hari, kan begitu. Nah, tapi itu akan berbeda gimana jalani orang-orang yang tidak pernah bersentuhan secara fisik atau tidak kenal secara pribadi. Mereka hanya menilai kelompok-kelompok yang berbeda itu berdasarkan informasi yang mereka dapat, kan begitu. Secara rasa mereka tidak punya pengalaman. Aku tidak pernah punya pengalaman saya bersentuhan dengan teman-teman Tionghoa, atau saya tidak pernah bersentuhan dengan teman-teman Madura. Nah, jadi melihatnya dari out of the box gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita dan juga menanamkan kepada anak-anak kita, umpamanya mereka punya pengalaman dalam hidup mereka bergaul dengan teman yang berbeda, itu saya pikir akan menanamkan dalam pikiran mereka bahwa jangan kemudian menghukum atau menjudge seseorang itu karena suku atau agamanya. Nah begitu. Dia kemudian akan menilai perbuatan jahat dan perbuatan baik itu karena faktor manusianya, bukan karena agamanya atau karena sukunya. Nah itu bisa didapat dengan pengalaman toleransi. Jadi toleransi itu tidak cukup kalau hanya bisa disampaikan dengan kata-kata toleransi adalah menghargai perbedaan. Bukan seperti itu, tapi harus punya toleransi. Kenapa sih di Gujuran itu sering mengajak generasi mudanya itu untuk datang berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang berbeda? Itu sebenarnya lebih kepada memberikan pengalaman mereka. Pokoknya saya mengajak teman-teman Gus Dur yang kebanyakan Muslim itu masuk ke wihara. Nah, ketika mereka masuk ke wihara tanpa saya harus mengarahkan, mereka akan mulai bertanya-tanya, oh ini tahu dari patung Kuan Yin. Maksudnya patung Kuan Yin ini apa ya? Kenapa tempat sembahnya begitu? Apa artinya air? Apa artinya bunga? Apa dan lain-lain? Nah, ketika di sana mereka kemudian mendapat penjelasan. Kalau kemudian menjelaskan Pak Udi, Pak Udi dengan sopan, senyum, ramah, menjelaskan. Nah, itu kan akan membekas di teman-teman yang mendapat penjelasan itu. Oh, ternyata orang Buddha ini baik-baik ya. Oh, Pak Udi ini walaupun orang Riau, tapi karakternya kayak orang Solo. Gitu. Itu kan pengalaman. Nah, secara otomatis orang itu kemudian mendapatkan kesimpulan tanpa harus diarahkan. Tanpa harus diarahkan, kamu orang Buddha itu baik, itu kan diarahkan. Tapi kalau dia punya kesimpulan berdasarkan pengalaman toleransinya itu akan berbeda loh. Sama seperti kenapa sih seorang Gondo atau seorang Bili itu bisa ngobrol dengan saya kok enak gitu. Apakah dengan semua orang itu ngobrol juga seenak ngobrol dengan saya? Kan juga belum tentu. Nah, karena kamu semua punya pengalaman ngobrol dengan saya. Oh, maksud saya kok gini. Artinya ngomongnya enak-enak saja. Mas Yo ngomong A, ngomong B, gamblang. Apa menit Bili itu kalau ngomong dengan saya, waduh, asem. Nah, artinya bahwa faktor-faktor mau dibedakan. Jadi, antara faktor kriminal dengan faktor kebencian itu mesti dibedakan. Karena tidak semua proses kriminal itu berdasarkan karena faktor kebencian. Nah, yang paling parah yang seharusnya kita hindari adalah faktor kebencian. Karena faktor kebencian ini bisa menimbulkan banyak hal. Salah satunya adalah kriminal. Nah, setiap proses interaksi yang kita lakukan, program-program apapun ya, bansos, kunjungan ke tempat ibadah, bikin acara bersama, itu sebenarnya adalah proses memupuk menuju pengalaman toleransi, kepedulian, dan segala macam. Itu adalah proses besar agar kita semakin bisa memaksimalkan upaya agar yang namanya kebencian itu semakin berkurang. Nah, kebencian bisa berkurang kalau mereka punya pemahaman dan kenalan yang baik, perkenalan yang baik dengan kita semua. Kalau orang sudah berteman secara pribadi, orang berkawan baik, mengenal dengan baik, saya pikir segala kebencian itu juga akan bisa hindari. Begitu, Mas Nanda. Oke, ya tadi saya ngutip niat yang baik untuk kan kebanyakan orang Indonesia itu punya niat yang baik ya ketika ada yang susah, niat yang baik, tapi
saya rasa niat yang baik itu kan nggak cukup ya Pak Udi ya. Kan kadang kalau kita cuma niat baik ya sudah kita lakukan aja gitu. Nah, kira-kira selain niat yang baik ini Pak Udi ya, apa sih yang mempertahankan Pak Udi dan teman-teman itu tetap melakukan hal tersebut, atau mungkin ada nggak pengalaman buruk misalnya nyinyiran Pak Udi yang di luar sana itu kan orang tuh banyak sekali yang perlu ditolong. Kalau kita cuma nolong ini, itu kan cuma sebagian kecil. Nah, ini gimana cara mengatasi hal seperti ini? Atau mungkin Pak Udi dan teman-teman pernah mengalami suatu hal yang membuat drop, kecewa, kemudian putus asa. Nah, hal apa yang membuat seorang Pak Udi ini bangkit dengan tiba-tiba? Gitu? Ya, jadi benar sekali. Jadi kadang-kadang kita katakan punya niat baik, punya ketulusan atau apa, tapi harus dengan bijak juga. Kalau kita tidak dengan bijak, itu kadang-kadang ya bisa orang kadang-kadang tujuan baik, tapi akhirnya dia sendiri menjadi drop. Saya memberikan satu contoh yang saya lakukan aja ya sama teman-teman di Wihara BDC contohnya. Awal dari apa itu pembagian nasi bungkus ya. Jadi setiap hari sampai hari ini sudah hari ke-56. Ya, yang tadi yang saya katakan, yang ibu-ibu mereka kantin tutup apa segala nggak punya pekerjaan, akhirnya kita ajak mereka runding, kita ajak mereka untuk bekerja sama. Mereka 3 orang, ibu-ibu ini 3 keluarga ya, 3 keluarga mereka masak di rumah mereka dengan harga budget yang sudah kita tentukan, dengan menu yang sudah kita tentukan, tapi mereka masih tetap bisa minimal mereka untung untuk mereka makan dan untuk mereka untuk inilah melewati masa-masa susah sekarang ini. Nah, itu baru kita katakan mulai memasak. Masuk pembagian, kita mulai bagi, itu adalah pas waktu bulan Ramadan, tanggal 25 bulan April, itu adalah hari kedua orang berpuasa, saya mulai bagi di depan. Begitu bagi di depan aja, kebetulan memang yang paling banyak lewat, itu adalah driver dari yang kita katakan ojol itu, ya mereka ambil apa, dan ambil foto segalanya, ya karena kita kan juga harus mempertanggungjawabkan, karena yang kita masak itu semua adalah donasi dari para umat, dan bukan umat Buddhis saja, dari lintas agama, dari komunitas senam saya, dari mana, itu semua mereka ikut. Ya, waktu itu memang saya hitung-hitung sama istri di rumah, coba dengan menu ini, lauk ini, atau apa, kira-kira 8.000 bisa masuk nggak? Nah, kebetulan istri saya kan juga bagian di tim ini ya, di bagian konsumsi di Wihara BDC, jadi mereka tahu kira-kira dengan masak seperti kayak gini modalnya berapa, dengan ini bisa berapa, itu kita patokan untuk orang berdonasi, 1 bungkus nasi itu senilai 8.000. Jadi kalau misalnya ada orang mau ikut 10 bungkus, dia donasi dengan 80.000, sehingga itu gerakan itu mempercepat orang saling, yaitu yang saya katakan gerakan saling membantu. Nah, hari pertama saya bagi, hari kedua saya bagi, hari ketiga aja muncul sudah ada yang beberapa orang cara. Saya tidak pernah mengatakan mereka salah, ya, tapi kita harus juga melihat dari mana segi mereka lihat. Dia ngomong, loh, yang orang-orang ambil nasi ini masih punya sepeda motor, masih punya ini. Kenapa Pak Hudi nggak mau bagi misalnya dekat-dekat pasar sana, kasihan abang becak, kasihan orang-orang yang pemulung, misalnya kita katakan atau apa, itu kan jauh lebih bermakna, jauh lebih ini. Kok orang-orang ini masih, ya ibaratnya itu masih punya segalanya, tapi mereka ambil, kan sia-sia kerja kayak gini. Nah, kita harus jelaskan juga ya, jadi kepada mereka, kita nggak bisa langsung mengatakan, oh itu salah atau itu benar, ya. Semua yang dikerjakan pasti ada benar dan salah, tapi kita harus lihat. Saya jelaskan kepada mereka. Sekarang, pas bulan Ramadan ini, kalau Bapak dan Ibu ada waktu, coba sore-sore jam buka, naik sepeda motor, naik mobil, coba Anda lihat di daerah-daerah mana, itu mereka yang kita katakan duduk santai saja, ya duduk santai saja di kendaraan mereka, itu ada aja orang datang kasih bungkusan, kasih makanan, kasih minuman. Kadang-kadang kalau kita mau lihat, 1 orang itu aja dia bisa bawa 10 bungkus, lebih dari itu. Sedangkan orang yang naik sepeda motor, atau orang yang naik mobil, karena dia supir dari kita katakan Grab atau apa gitu, kira-kira siapa yang kasih? Di sinilah kita harus menjelaskan kepada mereka. Jadi baru mereka, oh gitu ya. Nah, akhirnya kita coba.
saya katakan, contoh, saya kalau pulang dari kantor ya jam 4 kita kebetulan pas pandemik ini jam kantornya kita bisa dapat yang lebih diperpendek lah ya. Jadi jam 4 karena supaya karyawan juga tidak berdesak-desakan di jalan, di lampu merah atau apa. Jam 4 pulang, saya langsung ke wihara di BDC. Sepanjang jalan yang kita katakan belok dari jembatan Nginden sampai lampu stopan yang mau di ruko di yang di pojok itu dulunya kalau nggak ada, sekarang ini bisa sampai kadang 15-20. Nah, saya suruh mereka coba lihat sendiri, itulah yang kita katakan. Jadi kita berbuat baik, memang kadang-kadang ada orang yang dengan cara kacamata mereka, kita tidak boleh menyalahkan mereka, tapi kacamata mereka, dia katakan, kamu kurang tepat, kamu kurang ini, kurang itu. Tapi itu kita harus terus kita jelaskan. Sampai hari ini, hari yang ke-56, kita bagi di sana, baru kita bisa tahu begitu banyak yang mereka yang kita katakan seolah-olah kalau kita lihat mereka itu mampu, seolah-olah mereka itu masih bisa apa. Saya sore tadi baru dapat lagi satu orang, contohnya begini. Saya lihat dia masih punya naik sepeda motor, tapi saya lihat kadang-kadang dia setiap hari datang ke BDC ambil nasi gitu ya untuk makan. Sampai dia ngomong, kalau boleh saya diizinkan saya ambil lebih 1 atau 2. Kenapa? Saya tanya. Jadi kita ajak dia ke samping, kita tanya atau apa, kenapa kamu kayak gini atau apa. Ternyata saya baru tahu, ya dia orang luar pulau, tinggal di Surabaya, sekarang kos dia. Dan papa mamanya juga kos yang sama. Jadi bukan punya rumah sendiri. Jadi mereka kos di 2 kamar, setiap hari ya kalau ada pembagian ini dia datang, ambil. Kita kebetulan 1 hari bagi 2 kali, jam 12 untuk makan siang, dan sore jam 4 untuk makan malam. Itu yang dilakukan. Ada juga yang saya lihat mereka jalan, setiap hari mereka jalan datang ambil. Tadi saya juga sempat saya tanya, Bapak kok bisa seperti ini atau apa? Nah ternyata apa? Dia adalah seorang guru les. Ya, jadi sekarang les kita lihat anak-anak mungkin kalau zamannya masih normal itu semua anak-anak tidak punya waktu untuk bermain. Ya, pulang sekolah harus les ini, les itu, les ini. Sekarang guru-guru les itu mereka tidak ada penghasilan. Jadi sampai dia lewat, awal pertama dia lewat, dia mau ambil aja mungkin ya sebagai manusia masih ini ya, punya gengsi, punya apa, untuk mengambil tangan ambil itu dia nggak berani. Ya, tapi sekarang karena sudah kita katakan, ya bukan terpaksa, tapi keadaan, ya akhirnya dia datang, ya ambil untuk bawa pulang. Ya, makanya di Wihara BDC, kalau awalnya mungkin kita lihat foto ini masih ada Bante, masih kita di depan taruh meja, masih kita dengan tangan kita berbagi untuk mereka. Tapi mulai tanggal 1 Juni, saya adakan pakai namanya rombong berkah. Rombong berkah ini kita taruh di depan Wihara BDC, kita tulis di sana, ya jadi 1 orang ambil 1, ya silakan. Kalau siang jam 12 sampai habis, kalau sore jam 4 sampai habis. Sehingga apa? Setiap orang lewat, kalau dia benar-benar dia membutuhkan, dia akan berhenti, dia ambil. Ya, kita tidak ada lagi dengan tangan kita memberikan kepada mereka, tidak ada lagi misalnya lambai-lambai tangan, suruh mereka yang mau ambil silakan. Jadi mereka dengan secara otomatis lewat, kalau memang mereka butuhkan, ya. Jadi ya seperti yang ada foto itu, nah itu kan ditulis setiap hari kita ada bagi 200 bungkus. Ya, nasi bungkus yang kita kasih itu gratis, 1 orang bisa ambil 1 bungkus. Itulah yang kita lakukan. Jadi memang kita untuk melakukan hal-hal kayak gini kadang-kadang ya ada niat baik, ada ketulusan baik, tapi kalau tidak ada dengan kerendahan hati dan tidak ada bijak, itu kadang-kadang kita katakan juga bisa membuat kita kecewa. Tapi bagi saya sudah belajar ya kebetulan guru kita juga ya Bante Suryanadi pernah ya waktu kita lagi ada satu acara, beliau mengatakan kalau kita sering bergerak di sosial, ya sosial itu kalau kita mau dibaca cepat itu sosial, tapi kalau kita baca lambat itu sok dan sial. Jadi kadang-kadang orang mengatakan oh kamu sok aja lah untuk kayak gini-gini, kamu aja belum tentu bisa gini-gini, tapi kamu melakukan kayak gini. Sialnya kerja apapun yang terbaik, kerja apapun menurut kita benar, pasti ada aja yang cari salah. Jadi itu sudah kita tahu, makanya apapun yang kita lakukan,
mau ngomong orang apa, yang penting kita bekerja dengan tulus hati dan tanggung jawab. Kalau kamu sudah berbuat baik, ya sudah lakukanlah. Tidak usah berpikir kamu dapat pahala atau tidak. Cuci tangan sebelum makan itu bukan era baru. Dari nenek moyang kita dulu itu sudah mengajarkan kayak gitu.